Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ala ma akmalta lana min dinil Islam wa bi'sati sayyidil mursalin, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Iblis pasti akan selalu berusaha menggoda kita, mengganggu kita, menghalangi kita dari kedekatan kita dengan Allah. Bahkan sara min a'dhami kaidihi sarfun nasi anis salati bisyattal wasail wal waswatati lahum fiha lihirmanihim laddata hadhil ibadati wa idha'ata ajrihim wa sawabihim. Proyek terbesar iblis tiada lain bagaimana memalingkan kita manusia, kita muslim, dari sholat kita. Kalau toh kita ngerjain sholat, buat iblis nggak masalah. Fisik kita sholat, tapi hati kita, jiwa kita tidak sholat. Nggak masalah juga kita sholat, fisik kita sholat, jiwa kita sholat, tapi selanjutnya sholat kita yang bagus itu kita bangga-banggain, kita sombongkan ke orang lain. Buat iblis itu justru yang dia harapkan. Jadi proyek besar iblis bagaimana memalingkan kita dari sholat kita bisyattal wasail, dengan berbagai macam cara dia tempuh. Wal waswasati lahum fiha, dengan diantaranya selalu memasukkan rasa was-was. Memasukkan rasa was-was selama kita sholat. Seringkali di luar sholat kita nggak ada perasaan macam-macam, nggak ada keingetan sesuatu, yang ada malah lupa dengan sesuatu. Namun begitu sholat, tiba-tiba sesuatu yang terlupakan menjadi ingat. Itu bagian dari upaya iblis, tujuannya lihirmanihim laddata hadhil ibadah,
untuk menghalangi kita jangan sampai kita merasakan nikmatnya ibadah sholat ini. Mereka yang tidak khusyuk yakin tidak akan menikmati sholatnya. Sekali merasakan khusyuk baru dia mulai betapa sholat itu memang sesuatu yang sangat nikmat. Karena itu Rasulullah pun menegaskan bahwa dalam kehidupan duniawi ini salah satu puncak kenikmatan beliau ada ketika beliau mengerjakan sholat. Salah satu puncak kenikmatan dalam kehidupan dunia ini yang dirasakan oleh Rasulullah adalah ketika beliau sholat. Dari situ sangat bisa dimaklumi, sangat bisa disadari setiap kali beliau sholat sendiri, sholat malam, pasti beliau nikmati betul momen itu. Sholat wajib beliau melarang kita menikmati kenikmatan sholat kita, padahal banyak di antara jamaah kita yang mungkin belum bisa menikmati sholatnya. Kalau seluruh jamaah kita pun sudah menikmati sholatnya, kita ajak sholat berjam-jam, nggak ada masalah. Rasulullah baru menikmati sholatnya, dan karena itu beliau kerjakan lama ketika beliau sholat sendiri, atau ketika beliau mengerjakan sholat yang tidak diperintahkan untuk berjamaah. Meskipun ada seorang sahabat yang ikut makmum kepada beliau, beliau nggak pedulikan meskipun ada yang ikut. Beliau sholat malam ada sahabat yang ikut, beliau tetap asyik dengan sholatnya. Beliau baca kadang satu riwayat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, walaupun ada makmumnya. Karena kalau si makmum keberatan, kenapa kamu ikut jamaah? Wong ini nggak diperintahkan jamaah kok. Jadi iblis akan selalu berusaha bagaimana menghalangi kita dari sholat kita dengan memasukkan rasa was-was supaya kita terhalang tidak bisa mendapatkan kenikmatan sholat kita, dan akhirnya wa iddu'ata ajrihim wa sawabihim. Ketika kita tidak menikmati sholat kita, ketika dalam pelaksanaan sholat kita hati kita dipenuhi rasa was-was, kita sholat cuma badan kita yang mengerjakan, hati dan jiwa kita tidak, maka pada saat itulah pahala dan ganjaran kita tidak ada. Rasul di banyak hadis menegaskan adanya godaan setan atau iblis ini ketika kita mengerjakan sholat. Di antaranya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana ya'ti ahadakum fi salatihi fala yadri azada am naqasa fa idza wajada ahadukum dzalik falyasjud sajdataini. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan, ya'ti ahadakum fi sholati, akan selalu mendatangi kalian dalam sholat kalian. Akan selalu mendatangi kita dalam sholat kita. Dan karena kedatangan setan itulah fala yadri, kadang kita yang ngerjain sholat kita lupa, kita nggak tahu azada am naqasa, ini sholat kita rakaatnya udah kelebihan apa masih kurang. Ketika kita lupa jumlah rakaat, itu kalau kita lihat hadis ini salah satu wujud godaan setan iblis. Walaupun seringkali kitanya memang membuka diri untuk digoda. Sebelum sholat kita ada masalah di luar, kita bawa masalah itu dalam sholat.
Kita baru masuk masjid, di luar dapat cerita kemarin motor baru hilang, padahal udah dikunci ganda. Kita jadi kepikiran. Itu membuka diri untuk iblis, setan masuk ke dalam hati kita. Kita ikuti syariat Rasul, kunci sebaik-baiknya tawakal. Dan siapkan juga dalam hati, kalau toh sudah kita lakukan sesuai dengan panduan Rasul, kita kunci sebaik-baiknya, kita tawakal, kok hilang juga, berarti itu kehendak Allah menguji kita. Kalau memang masih rezeki kita, kalau toh itu nggak balik, pasti Allah ganti dari yang lain. Untuk menenangkan hati supaya tidak terpengaruh. Sungguh-sungguhnya setan mendatangi kalian dalam sholat kalian. Selanjutnya efeknya kalian nggak tahu sholat kalian rokaatnya sudah lebih atau masih kurang. Itu Rasul memaklumi adanya hal itu. Beliau berikan solusi. Fa idza wajada ahadukum dzalik, jika ada di antara kalian mengalami hal itu, nggak yakin dengan jumlah rokaatnya, udah pas atau masih kurang, di hadis yang lain ambil yang yakin bahwa rakaat masih kurang, tambah satu. Summa yasjud sajadata ini, lalu lakukan sujud 2 kali sebelum salam, sujud sahwi. Jamaah hadanallahu iyyakum ajma'in. Di hadis yang lain, di antara wujud godaan setan iblis ketika seseorang sholat, an Iyad radhiyallahu anhu qala, qultu li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ahaduna yusalli fala yadri kam shalla. Pertanyaannya, ada di antara kita yang ngerjain sholat tapi selanjutnya lupa sudah berapa rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Iyad kepada sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Faqala, sahabat Abi Sa'id menjawab dengan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falam yadri kam shalla, apabila ada di antara kalian ngerjain sholat tapi lupa rakaatnya, falyasjud sajadataini wa huwa jalisun, pastikan tambah 1 rakaat lalu sujud 2 kali. Wa idza jaa ahadukum syaitan, apabila datang kepada kalian di saat kalian sholat setan, faqala, setan berkata, membisikkan, memasukkan waswas, innaka qad ahdasta. Ada waswas di hati, tadi batal apa enggak ya? Batal apa enggak? Sesungguhnya engkau sudah batal, sudah berhadas. Itu bisikan setan. Perintah Nabi, jika itu terjadi, falyakul kadzabta. Dasar iblis setan, kamu bikin aku ragu. Illa ma wajada rihahu bi anfihi wa sami'a sautahu bi udunihi, kecuali jika dia benar-benar dengar tadi ada suara keluar angin, atau benar-benar mencium aroma gas keluar, baru itu betul-betul batal. Kalau sekedar perasaan, terusin. Itu salah satu bentuk godaan setan buat kita yang ngerjain sholat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan hadis ini sahih. Tidak berarti wujud godaan iblis cuma dengan kita lupa jumlah rakaat. Enggak cuma itu. Cuma dengan kita sholat tiba-tiba ragu-ragu udah batal apa belum. Di situ kita faham fikih, kita tahu sesuatu yang diragukan tidak mengalahkan sesuatu yang kita yakini.
Ketika kita ragu, udah batal apa belum, pastinya kita belum batal. Ketika kita ragu, tadi udah wudhu apa belum, pastinya belum wudhu. Perintah Rasul di hadis sahih, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan. Lakukan sesuatu yang kamu yakini. Ketika ragu sudah wudhu atau belum, yang pasti sudah. Ketika ragu sudah batal atau belum, yang pasti belum. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-yakinu la yuzalu bisa. Dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang kita yakini sudah 3, sudah 4 apa baru 3? Yang pasti yang kecil, 3-nya itu yang pasti, 4-nya yang kita ragukan. Al-yakin la yuzalu bisa. Sesuatu yang kita yakini tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang kita ragukan. Dengan tahu kaidah itu, sudah tenang hati kita. Walaupun memang kalau kita melihat dari sisi adab, akhlak, ketika kita ragu sudah batal apa belum, lebih baik yakin kita sudah batal wudhu. Toh nggak salah wudhu berulang kali. Ini kalau kita lihat dari sisi adab atau akhlak. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis yang lain lagi, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1231, Abu Daud dan An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza nudiya bis salati adbar syaitanu walahu duratun hatta la yasma'al adhan. Apabila azan dikumandangkan, setan yang sebelumnya ada di masjid dan sekitarnya itu akan langsung ngacir, kabur. Saking ketakutannya, ngaburnya itu sambil terkentut-kentut. Karena kencengnya suara dia buang angin hingga dia tidak mendengarkan suara adzan dan terus menjauh sampai area yang tidak dengar adzan. Ketika saat ini di mana-mana ada masjid adzan dikumandangkan, lebih jauh lagi dia. Fa idza qudiyal adzan, ketika adzan semuanya sudah berhenti, saat itu kita kerjakan sholat rawatib qabliyah, akbala, dia kembali datang. Semua yang sholat dia masukkan was-was. Fa idza sawwaba biha, ketika selanjutnya iqamah dikumandangkan lagi, adbara, dia akan kembali kabur. Fa idza qudiyas taswib, ketika iqamah sudah selesai, kita siap-siap untuk mengerjakan sholat, akbala, dia pun kembali datang. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi, dia masuk ke dalam setiap orang yang sholat untuk menghalangi orang itu dari hatinya, untuk menggoda hatinya, jiwanya. Silahkan fisik sholat, sedapat mungkin hatinya diambil sama iblis, sama setan, diganggu. Saat itu iblis memasukkan was-was, dia berkata, udhkur kada wa kada malam yakun yadhkur. Ingat, kamu tadi meletakkan sesuatu di sini, kemarin kamu ada janji mau begini. Iblis yang ngingetin. Hatta yadillar rajulu iyadri kam sholat, hingga pada akhirnya ketika suara hati bisikan iblis di dalam hati demikian kuat, disitulah seseorang lupa rakaat sholatnya.
Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla salasan aw arba'an, ketika kita ragu salat kita baru 3 atau sudah 4 rakaat, pastikan yang sudah kita jalankan 3, keempatnya belum, falyasjud sajadataini, laksanakan sujud sahwi di akhirnya. Ada disebutkan di hadis yang lain bahwa fungsi sujud sahwi itu targhiman lisyaiton, untuk membuat setan kecewa. Kalau toh kita harusnya 3, kok karena laku kita tambah jadi 4, dengan ditambah sujud sahwi kembali ganjil sholat kita. Jamaah hadanallahu iyyakum ajma'in. Rasul pun pernah ngerjain sholat lupa rakaat. Apakah itu menunjukkan bahwa beliau pun terkena was-was yang dilontarkan iblis setan? Kalau kita bilang iya, itu bisa berbahaya. Berbahayanya, jangan-jangan nanti suatu saat Rasul menyampaikan ayat Quran, iblis masuk, ayatnya agak rancu. Nah itu lebih baik ketika Rasul terlihat lupa sholat 4 rakaat baru 2 rakaat kok salam, itu disengaja oleh Allah supaya kita umatnya dapat pelajaran. Mungkin bukan setan yang melupakan Rasul, tapi Allah yang menjadikan beliau lupa ketika beliau sudah salam. Sahabat ada yang nanya, ini sholat sengaja dikosor atau bagaimana ya? Celetukan salah satu jamaah terdengar oleh Rasul, Rasul tidak langsung meyakini. Rasul tanya sahabat yang lain, omongan dia benar? Iya betul. Rasul langsung Allahu Akbar. Dari situ ulama menyimpulkan ketika imam sudah salam, makmum merasa sholat tadi kurang. Ada makmum yang ngomong, si imam masih ragu, klarifikasi ke yang lain, ternyata betul omongan makmum, imam jadi yakin Allahu Akbar. Omongan seperti itu tidak memutuskan sholat, karena omongannya masih berhubungan dengan sholat. Lain kalau omongannya diselingi dengan kalimat, misal, iya sekalian ngingetin tetangga kita ngundang, itu sudah putus, nggak boleh tambah rakaatnya, harus dari awal. Bahwa Rasul digoda iblis setan itu betul, tapi Allah selalu menjaga beliau. Jadi tipu daya setan iblis laisa lahu taksirun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pengaruhnya buat Nabi. Di surah Al-Hajj ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulkis syaitanu summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatih. Ayat ini memiliki sebab nuzul, sebab diturunkannya atau latar belakang diturunkannya ayat ini, sebagaimana dikisahkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Qala, sahabat Sa'id berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah An-Najma. Waktu itu di Mekah Rasul membaca surah An-Najm. Falamma balagha hadhil mawdi'ah, ketika sampai di ayat afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra,
Padahal lanjutannya bukan itu. Saat itu Rasul ketika sampai ayat wa manatas salisatal ukhra fa'alqas syaitanu ala lisani, setan mempengaruhi pikiran Rasul sehingga lisan Rasul terucap tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atuhum laturtaja. Afara'aitumul lata wal uzza. Ayat aslinya, tidakkah kalian pernah memperhatikan Al-Lata, Uzza, Manat, As-Salisatal Ukhra, Manat sebagai Tuhan yang ketiga buat mereka kafir Quraisy. Saat itu jamaah mendengar kok lanjutannya bukan sebagaimana yang seharusnya, tapi Rasul baca tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atuhum laturtaja. Tiga itu, Lata, Manat, Uzza, adalah tiga Tuhan yang maha tinggi, yang syafaatnya sangat bisa diharapkan. Jelas nggak benernya? Ketika yang terdengar dua kalimat ini, qalu madzakara alihatana bi khairin qablal yaum. Ini orang-orang Quraisy yang dengerin, baru ini nih Muhammad menyanjung-nyanjung Tuhan kita. Akhirnya fasajada, ketika Rasul sujud, wasajadu, mereka kafir Quraisy ikut sujud karena Tuhannya disanjung. Mereka dengar kalimat tadi tilkal gharani qur'ula wa inna syafa'atuhum laturtaja. Pada saat itulah Allah turunkan tadi Al-Hajj 52, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Tidak pernah aku mengutus seorang pun nabi dan rasul sebelum engkau, melainkan ketika dia punya keinginan, punya pikiran, setan akan melontarkan was-wasnya ke dalam pikirannya. Tapi fayansakhallahu ma yulqis syaitan, Allah akan langsung hapus bujuk rayu pengaruh setan itu dari hati dan pikiran setiap nabi dan rasul. Summa yuhkimullahu ayati, lalu Allah lebih mantapkan ayatnya.